Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Linggar dengan NPM 2050689. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Ninin Kurike R dengan NPM 2050698 dan Ami Oktima S dengan NPM 2050696. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pengertian relasi, saya akan menjelaskan tentang apa itu relasi dan apa itu fungsi. Nah, fungsi dan relasi adalah bagian dari pembelajaran matematika, di mana fungsi dan relasi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam banyak hal, fungsi diterapkan dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baik dalam bidang teknik, ekonomi, dan bidang lainnya yang mempelajari hubungan-hubungan antara variabel, di mana variabel satu sama lain saling mempengaruhi dan dapat diukur, seperti jarak dan waktu dapat diukur. Sehingga dapat dikatakan bahwa jarak adalah fungsi dan waktu. Di dalam fungsi dan relasi ada yang dinamakan daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, dan daerah asal disebut domain. Daerah kawan disebut kodomain. Sedangkan daerah hasil disebut range. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan dari satu himpunan ke himpunan yang lain adalah pasangan anggota-anggota satu himpunan dengan anggota-anggota himpunan lainnya. Hai, saya Ninin Kurike R dengan nomor pokok mahasiswa 205060098. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Langsung saja yang pertama dengan diagram panah. Di samping ini menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Langsung saja kita lihat di samping, udah terdapat diagram panah. Di sini terdapat 2 himpunan. Yang pertama itu ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A yang berisi anggota nama siswa yaitu ada Buyung, ada Doni, ada Pita, dan ada Putri. Sedangkan himpunan anggota B terdapat mata pelajaran yang disukai, yaitu ada pelajaran IPS, pelajaran kesenian, pelajaran keterampilan, pelajaran olahraga, pelajaran matematika, pelajaran IPA, dan pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari himpunan A ke himpunan B akan berelasi dengan pelajaran yang disukai. Jadi, relasinya ini ya, pelajaran yang disukai. Nah, kalau mau menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, harus dihubungkan dengan tanda panah. Di sini terdapat nama siswa yang pertama ada Buyung. Buyung dari himpunan A akan berelasi ke himpunan B dengan pelajaran yang disukai. Jadi di Buyung kita tarik pakai tanda panah ke himpunan B yang ini. Berelasi dengan pelajaran IPS dan pelajaran kesenian. Terus sedangkan Doni akan dari himpunan A akan berelasi ke himpunan B dengan pelajaran keterampilan dan olahraga. Keterampilan dan olahraga. Terus ada Pita. Dari himpunan A akan berelasi ke himpunan B dengan pelajaran IPA. Yang terakhir ada Putri. Putri akan berelasi ke himpunan B dengan pelajaran yang disukainya, yaitu ada pelajaran matematika dan pelajaran bahasa Inggris.
Nah, itu yang dinamakan dengan diagram panah. Gampang bukan? Yang kedua, cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Relasi antara himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan diagram Kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau nokta. Nah, langsung saja kita lihat gambar di samping. Di sini sudah terdapat diagram Kartesius. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sumbu mendatar yang ini terdapat himpunan A atau A, dan di sumbu tegak ini terdapat himpunan B. Nah, kita masukkan dulu deh anggota-anggota himpunan A. Anggota-anggota himpunan A kan tadi terdiri dari nama siswa, kita masukkan. Yang pertama ada Buyung, ada Doni, ada Pita, dan ada Putri. Sedangkan di himpunan B atau di sumbu tegak terdapat pelajaran yang disukai, yaitu ada pelajaran IPS, pelajaran kesenian, pelajaran keterampilan, pelajaran olahraga, pelajaran matematika, pelajaran IPA, dan pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, baru kita hubungkan antara nama siswa dengan pelajaran yang disukainya. Jadi, kita dikasih titik di sini atau noktah. Jadi, tadi Buyung menyukai pelajaran IPS, kan kita kasih titik di sini atau noktah, dan pelajaran kesenian. Selanjutnya, Doni menyukai pelajaran keterampilan dan olahraga. Kita kasih titik juga di sini atau nokta. Selanjutnya, Pita menyukai pelajaran IPA. Kita kasih titik atau nokta juga di sini. Terus ada Putri menyukai pelajaran matematika dan pelajaran bahasa Inggris. Berarti kita kasih titik di sini atau nokta, dan di pelajaran bahasa Inggris juga. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram Kartesius. Gampang bukan? Oke, yang terakhir menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi gimana maksudnya? Kita buatkan himpunan yang berisikan urutan-urutan antara nama yang tadi sama pelajaran yang disukainya. Contohnya gini. Cara menulis himpunan kan pakai kurung kurawal. Berarti kita tulis dulu kurung kurawal. Terus kurung biasa. Nah, terus kan tadi kita masukkan dulu dari himpunan anggota A. Di himpunan anggota A terdapat Buyung. Kita tulis Buyung di sini. Komanya siapa? Komanya pelajaran yang disukai atau himpunan anggota B. Jadi, tadi kan Buyung menyukai pelajaran IPS. Kita tulis IPS di sini. Tutup kurung. Koma. Buka kurung, tulis lagi Buyung, koma, kesenian, tutup kurung. Nah, kan tadi Buyung menyukainya pelajaran IPS dan pelajaran kesenian. Jadi kita tuliskan dua ya, kayak gini. Nah, selanjutnya buka kurung lagi, setelah Buyung ada Doni, koma, Doni menyukai pelajaran keterampilan. Jadi kita tulis dulu di sini pelajaran keterampilan. Tutup kurung, koma, buka kurung lagi. Kita tuliskan lagi Doni, karena Doni tadi menyukai pelajaran yang disukainya ada keterampilan dan pelajaran olahraga. Koma, olahraga, koma, buka kurung, Pita, tulis lagi, koma, Pita menyukai pelajaran IPA, jadi IPA. Tutup kurung, koma, buka kurung lagi, Putri, koma, matematika, tutup kurung, koma, buka kurung, Putri, koma, bahasa Inggris, tutup kurung. Nah, udah gini kan, kita ditutup kurung. Tadi kan di awal kita pakai kurung kurawal, jadi di akhir juga pakai kurung kurawal gitu ya. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan himpunan pasangan berurutan. Gampang bukan? Contoh soal relasi.
Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Daerah hasil dari relasi tersebut adalah, nah, langsung saja kita lihat di sini udah terdapat himpunan A dan himpunan B. Jadi, himpunan A akan berelasi ke himpunan B. Coba kita lihat, anggota himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B terdiri dari 1, 4, 9, 12, dan 16. Nah, jadi anggota himpunan A akan berelasi dengan anggota himpunan B. Tadi kan menyatakan relasi kalau dengan diagram panah. Dengan diagram panah kita langsung saja kasih tanda panah. Nah, jadi yang pertama dari anggota himpunan A yaitu 1 akan berelasi ke anggota B dengan 1. Terus yang kedua akan berelasi ke 4. Yang ketiga, 3 akan berelasi ke 9. Sedangkan yang 4 akan berelasi ke 16. Nah, di sini ditanyakan daerah hasil dari relasi tersebut. Jadi, daerah hasil adalah anggota himpunan daerah kawan kodomain yang memiliki pasangan pada himpunan asal domain. Jadi, himpunan daerah asal relasi tersebut adalah 1, 4, 9, 12. Kenapa 12 tidak termasuk himpunan relasi? Karena 12 tidak memiliki pasangan, berarti 12 tidak termasuk termasuk hasil relasi. Nah, jawabannya yaitu adalah B. Yang ini B. Saya Ami Uktima Suharyati dengan NPM 205060096. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi fungsi. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan. Setiap anggota sebuah himpunan dinamakan sebagai domain atau variabel bebas. Kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat. Nah, di sini kan sudah tersaji data mengenai rasa terhadap bumbu dapur. Pemetaan atau fungsi juga memiliki suatu syarat, yaitu anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Nah, di sini dalam data ini domain yaitu B, kodomain C. Data ini mari kita cek ya, apakah merupakan pemetaan atau fungsi atau bukan. Tadi syarat pemetaan yaitu satu pasangan. Satu pasangan. Garam memiliki satu pasangan yaitu asin, gula 1, lada 1, cuka 1, pare 1. Nah, ini termasuk pemetaan atau fungsi. Nah, kalau misal ini kita ubah pare kita tambah ke manis. Nah, garam 1, gula 1, lada 1, cuka 1, pare memiliki ada dua pasangan nih, pahit sama manis. Nah, karena tadi syaratnya
pemetaan yaitu anggota domain memiliki satu pasangan saja, berarti ini bukan termasuk ke dalam pemetaan atau fungsi. Nah, terus kalau yang pare nih dihilangin. Nah, terus pare dihilangin, kita ke manis. Nah, garam satu pasangan, gula satu pasangan, lada satu pasangan, cuka satu pasangan. Pare tadi kan dihilangin, berarti pare langsung ke manis. Nah, ini kan terdapat 2 pasangan, tapi di bagian kodomain. Nah, di bagian kodomain ini nggak apa-apa kalau lebih dari 1 pasangan. Yang kita lihat itu cuman di domain atau bagian B. Jadi kalau di kodomain itu terserah harus mau berapa pasangan. Nah, kalau juga nih contoh, misal si pare nih dihilangin lagi, hilangin. Nah, garam satu pasangan, gula satu pasangan, lada satu pasangan, cuka satu pasangan. Pare nih nggak punya pasangan. Nah, berarti dia bukan termasuk ke dalam pemetaan atau fungsi. Karena syarat dari pemetaan atau fungsi tadi yaitu anggota domain memiliki 1 pasangan, sedangkan si pare nggak memiliki 1 pasangan, berarti bukan termasuk ke dalam pemetaan atau fungsi. Nah, fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk diagram panas seperti ini, juga himpunan pasangan berurutan dan koordinat kartesius. Nah, selanjutnya menghitung nilai fungsi. Nah, di sini sudah terdapat gambar A sama B. Apa nih kira-kira hubungan antara A sama B? Kita katanya himpunan B merupakan 2 kali anggota himpunan A dikurang 1. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan 2x dikurang 1. Berarti coba ini X, ini X. Rumusnya yaitu 2x dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dapat nih yang si 2 sama dengan 3 yang B-nya. Nah, yang 3 2x dikurang
1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan, dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, dapat di bagian B, himpunan B dapat 5. Nah, 4, coba lagi 2, kita langsung aja, dikali 4 dikurang 1 sama dengan 2 kali 4, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Dapat di himpunan B yaitu 7. 5. Kita bikin di sini aja. 2 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Dapat di himpunan B 9. 6 2 dikali 6 dikurang 1 sama dengan 2 kali 6, 12 dikurang 1 sama dengan 11. Dapat 6, hasilnya 11. Nah, jika relasi 2x dikurang 1 dinotasikan sebagai f, maka f memetakan x ke 2x dikurang 1 secara matematis ditulis sebagai berikut. 2x dikurang 1, rumusan fx sama dengan 2x dikurang 1. Nantinya rumus ini adalah rumus fungsi. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soal fungsi. Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx 2 kali 2 dikurang 3x ditambah 1. Tentukan nilai fungsi fx untuk 2 sama dengan x sama dengan 2, b x sama dengan min 3. Nah, kita cari yang soalnya yaitu fx sama dengan
dikali 2 dikurang 3 X ditambah 1. Nah, yang A, X-nya adalah 2. Kita masukin 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 2 ditambah 1. Ini kita pindah ke sini. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Dikurang 3 dikali 2, 6. Ditambah 1. Sama dengan 8 dikurang 8 dikurang 6 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dapat hasil A sama dengan 3. B X-nya adalah min 3. Soalnya F kita langsung ubah ke min 3. Fx min 3 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 3 dikali min 3 ditambah 1. 2 ini pindah ke min 3
min 3 dikali 2 dikurang min 3 dikali min 3 ditambah 1. Ini 18 ditambah min dikali min sama dengan plus 9 ditambah 1 sama dengan 18 ditambah 9 ditambah 1 28. Sekian dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kesimpulannya adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Fungsi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tetap satu anggota B. Relasi dan fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan hubungan pasangan berurutan. Jika anggota A domain dan Y anggota B kodomain, maka fungsi F yang memetakan X ke Y dinotasikan dengan F banding Y, maka menghasilkan Y, dibaca dengan fungsi F. Memetakan X ke Y atau X dipetakan Y oleh fungsi F. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.